Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana Bersama Kitab Amsal. Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal 24 ayat 30-34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, ya, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu Saudara, penulis Amsal, dia mendapatkan suatu pelajaran penting ketika dia berjalan dan melihat bahwa ada ladang, ada kebun orang yang malas yang tidak dikelola. Ternyata dia mengalami kemiskinan, kekurangan Bapak Ibu Saudara karena dia lebih menyukai tidur daripada bekerja ataupun berusaha. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita orang Kristen. Amsal menasihatkan kita untuk menjadi pribadi yang baik di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari hari ini kita mengoreksi diri kita. Kalau mungkin kita mengalami yang namanya kesusahan, kita mengalami pergumulan, kita koreksi. Kemungkinan ya kita diikat dengan kemalasan yang pada akhirnya membuat kita susah sendiri. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Pernah aku melalui ladang dan kebun anggur seorang pemalas yang bodoh. Yang kulihat di situ hanyalah tanaman berduri dan alang-alang. Pagar temboknya pun telah runtuh. Setelah kuperhatikan dan kurenungkan hal itu, kudapati pelajaran ini. Dengan mengantuk dan tidur sebentar, dengan duduk berpangku tangan dan beristirahat sejenak, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kekurangan dan kemiskinan datang menyerang ya seperti perampok bersenjata. Bapak Ibu Saudara, Amsal mengajarkan kita pada kesempatan ini jelas bahwa kalau engkau tidak mengatur, mendisiplinkan dirimu, engkau tidak punya time schedule, waktu yang baik di dalam hidupmu, apa yang harus engkau kerjakan setiap hari, maka sesungguhnya kemiskinan akan bisa datang menyerbu engkau seperti perampok yang bersenjata. Kemiskinan, kekurangan, kemelaratan, dan engkau akan mengalami kesusahan ketika engkau tidak menata hidupmu dengan baik, ketika engkau tidak mengatur hidupmu, melatih dirimu untuk bertanggung jawab dengan bekerja dan berusaha. Maka pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, hidup kita jadi mungkin beban keluarga, beban bagi gereja, dan terakhir beban bagi negara. Padahal usia kita mungkin produktif, tapi kita lebih banyak menyukai tidur, kita lebih banyak menyukai hal-hal yang santai, tanpa kita berpikir harus bekerja keras dan bertanggung jawab. Bahkan Amsal juga menasihatkan ya setiap kita orang percaya bahwa dalam berumah tangga, terkhususnya seorang laki-laki dewasa yang akan masuk pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan, di dalam Amsal 24 ayat 27 dikatakan, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup saya bacakan bagi kita. Kembangkanlah dahulu usahamu sebelum engkau membangun rumah. Saya baca lagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sederhana dikatakan demikian. Janganlah mendirikan rumah tangga sebelum kau menyiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencarian. Janganlah mendirikan rumah tangga sebelum kau menyiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencarian. Sekali lagi, Amsal betul berfokus mengajarkan supaya kita menjadi pengikut Kristus sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab atas hidup kita. Karena itu perhatikan Bapak Ibu Saudara, menjadi muda-mudi Kristen Anda harus perhatikan baik-baik. Tidak mudah engkau membangun rumah tangga, engkau harus persiapkan betul-betul. Sejak kitab perjanjian lama sudah menasihatkan untuk engkau menyiapkan ladangmu, meluaskan usahamu, engkau bekerja dulu baru engkau membangun rumah tangga. Kalau tidak, engkau akan susah di dalam hidupmu. Karena ketika masuk satu jenjang rumah tangga tanpa engkau punya mata pencarian atau penghasilan, sedangkan mungkin istri mengandung sudah butuh biaya dokter di zaman modern ini kan, ya, konsultasi dokter, beli vitamin, ya, beli susu segala macam, ya, susu ibu hamil, belum lagi kita harus menyiapkan uang sekolah anak ketika anak itu bertumbuh. Bebannya akan semakin bertambah, maka
untuk membangun rumah tangga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, siapkan ladangmu dulu. Jadilah seorang yang sudah mengembangkan usahanya, orang yang bekerja, baru membangun rumah tangga. Supaya engkau tidak menjadi beban di dalam keluarga, menjadi beban di dalam gereja, atau menjadi beban bagi negara. Padahal engkau masih muda, engkau masih bisa produktif, engkau masih bisa bekerja, memiliki kekuatan untuk berusaha. Tapi karena kemalasan, karena engkau dikuasai hawa nafsu kedagingan, pada akhirnya engkau tidak bisa mengatur hidupmu dengan baik. Hidupmu menjadi beban, ya, bagi orang lain. Mari kita menjadi bijaksana, bekerja, berusaha, jangan malas, karena hukuman terbaik bagi orang yang malas, Alkitab bilang, kemiskinan dan kekurangan. Pada akhirnya penderitaan tentu akan kita alami. Mari kita atur hidup kita dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita menjadi pribadi yang bijaksana. Shalom.